Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan diri saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Alexander Silagan dengan NIM H1B1200045, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Hukum. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang progres proposal penelitian kuantitatif, di mana mata kuliah ini mata kuliah metode penelitian kuantitatif yang diampu oleh Bapak Prayipta Eko Prasetyo Utomo SPD MSc. Adapun judul atau tema yang kami angkat yaitu tentang faktor-faktor penyebab terjadinya ketidaknyamanan pada lingkungan KOS Universitas Jambi dengan studi kasus lingkungan KOS mahasiswa di Mendalo. Pertama-tama adapun yang akan saya bahas pada hari ini yaitu tentang latar belakang masalah. Latar belakang masalah, lingkungan sosial merupakan tempat berlangsungnya aktivitas sehari-hari. Oleh sebab itu, lingkungan sosial ini diharapkan dapat menjadi individu atau kelompok melakukan aktivitasnya dengan aman dan nyaman. Lingkungan KOS menjadi salah satu lingkungan sosial yang menjadi perhatian utama dalam hal keamanan dan kenyamanan. Hal ini dikarenakan lingkungan KOS merupakan lingkungan yang dihuni oleh orang-orang yang hidup jauh dari keluarga dan sanak saudara, yang mana pada dasarnya kehidupan sehari-harinya bergantung pada keadaan yang terjadi di lingkungan sosialnya sehari-hari. Terkhusus pada lingkungan KOS mahasiswa Universitas Jambi yang ada di Mendalo ini, di beberapa wilayah tingkat kenyamanan lingkungan masih sangat kecil, di mana pada wilayah-wilayah tertentu kerap kali terjadi kasus-kasus yang menjadikan kenyamanan di lingkungan itu sangat rendah, seperti masih sering terjadi pencurian sepeda motor, laptop, dan bahkan alat-alat dapur juga menjadi incaran si pencuri. Selain itu juga, keberadaan anak pang yang bebas berkeliaran di sekitaran lingkungan kampus dan kos mahasiswa menjadi keresahan terhadap para pelajar yang tinggal di daerah Mendalo. Selain itu, infrastruktur dan ketertiban lalu lintas yang kurang memadai menjadi faktor ketidaknyamanan yang menambah beban mahasiswa-mahasiswi yang tinggal di Mendalo. Penyebab ketidaknyamanan di lingkungan KOS ini harus segera dicari jalan keluarnya, karena lingkungan KOS ini sangat memberi pengaruh besar terhadap sikap dan perilaku para mahasiswa, di mana para mahasiswa pasti mengharapkan lingkungan yang aman dan nyaman selama mereka menempuh pendidikan di Jambi. Jika lingkungan yang mereka tinggali aman dan nyaman, mereka tidak akan merasa khawatir dalam segala hal terkait kehidupan mereka selama tinggal jauh dari keluarga. Adapun latar belakang yang saya jelaskan tadi, dan ini saya ada 4 rumusan masalah dari identifikasi masalah yang penulis temui di atas. Nah, pertama, apa yang menjadi faktor penyebab maraknya kehilangan kendaraan mahasiswa Universitas Jambi di lingkungan KOS Mendalo? Kedua, apa yang menjadi penyebab munculnya anak pang yang mengganggu kenyamanan beraktivitas mahasiswa Universitas Jambi di Mendalo? Ketiga, bagaimana tindakan pemerintah dalam mengatasi masalah infrastruktur jalan di sekitar Mendalo? Keempat, apa yang menjadi faktor penyebab penyalahgunaan bahu jalan oleh para pengendara bermotor di Jalan Raya Mendalo? Nah, di sini saya juga akan membahas tentang pembatasan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka tidak seluruh masalah-masalah yang akan dibatasi, mengingat keterbatasan penulis baik dari segi waktu, kemampuan, tenaga, dan biaya. Dengan demikian, penulis membatasi analisis penyebab terjadinya ketidaknyamanan pada lingkungan KOS Universitas Jambi dengan studi kasus KOS mahasiswa di Mendalo. Tujuan penelitian ini, adapun tujuan penelitian ini adalah mengetahui pertama, dari identifikasi masalah yang penulis temui di atas untuk semua kasus ketidaknyamanan di atas, kami merumuskan tujuan sebagai berikut. Kedua, untuk mengetahui apa-apa saja yang menjadi faktor penyebab maraknya kehilangan kendaraan mahasiswa Universitas Jambi di lingkungan KOS Mendalo. Ketiga, untuk mengetahui apa yang menjadi penyebab
munculnya anak-anak pang yang mengganggu kenyamanan beraktivitas mahasiswa Universitas Jambi di Mandalo. Keempat, mendorong pemerintah setempat untuk menangani dan bagaimana tindakan pemerintah dalam mengatasi masalah infrastruktur jalan di sekitar Mandalo. Kelima, untuk mengetahui apa yang menjadi faktor penyebab penyalahgunaan bahu jalan oleh para pengendara bermotor jalan raya Mandalo. Nah, ini saya akan membahas manfaat penelitian ini. Secara praktis, penelitian ini nantinya diharapkan dapat bermanfaat terhadap mahasiswa dan masyarakat setempat yang berada di sekitar Universitas Jambi, khususnya Mandalo, terkait dengan banyaknya keresahan dan kekhawatiran yang menjadi masalah besar pada saat ini. Bagi pemerintah desa, hasil studi ini dapat memberikan gambaran terhadap peran pemerintah desa dalam pencegahan dan penanggulangan masalah yang terjadi. Adapun dari manfaat penelitian di atas, saya juga akan membahas tentang landasan teori. Nah, pertama, definisi kenyamanan. Konsep tentang kenyamanan sangat sulit untuk didefinisikan karena lebih merupakan penilaian responsif individu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, nyaman adalah segar, sehat, sedangkan kenyamanan adalah keadaan nyaman, kesegaran, kesejukan. Dan beberapa bahasa asing menerjemahkan kenyamanan sebagai suatu kondisi rileks di mana tidak dirasakan sakit di antara seluruh anggota tubuh. Siap itu kenyamanan menurut Kolchaba. Katerina Kolchaba dengan latar belakang keperawatan dan psikologi menjelaskan bahwa kenyamanan sebagai satu keadaan telah terpenuhinya kebutuhan dasar manusia yang bersifat individual dan holistik. Dengan terpenuhinya kenyamanan dapat menyebabkan perasaan sejahtera pada diri individu tersebut. Menurut Katarin Kolchaba tahun 2003, aspek kenyamanan terdiri dari pertama, kenyamanan fisik berkenan dengan sensasi tubuh yang dirasakan oleh individu itu sendiri. Kedua, kenyamanan psikospiritual yang berkenan dengan kesadaran internal diri yang meliputi konsep diri, harga diri, makna kehidupan, seksualitas hingga hubungan yang sangat dekat dan lebih tinggi. Ketiga, kenyamanan lingkungan yang berkenan dengan lingkungan, kondisi dan pengaruh dari luar kepada manusia seperti temperatur, warna, pencahayaan, kebisingan dan lain-lain sebagainya. Keempat, kenyamanan sosiokultural yang berkenan dengan hubungan antar personal, keluarga dan sosial atau masyarakat, keuangan, perawatan, kesehatan, kegiatan religius, tradisi keluarga atau masyarakat dan sebagainya. Kolchaba juga menjelaskan 3 tingkatan kenyamanan, yaitu pertama, relief, yaitu level kenyamanan paling dasar di mana tubuh dalam kondisi bebas dari rasa sakit apapun. Kedua, EAC adalah tingkatan kenyamanan yang lebih tinggi di mana tidak hanya tubuh yang merasakan kenyamanan, tetapi juga kenyamanan secara pikiran atau psikologis. Ketiga, transcendence adalah kenyamanan tertinggi di mana kenyamanan dirasakan sampai pada tingkat spiritual atau rohani. Di sini juga saya akan membahas kenyamanan menurut MC Cormick. MC Cormick dengan latar belakang ergonomisnya menggambarkan konsep kenyamanan bahwa kenyamanan merupakan suatu kondisi perasaan dan kondisi perasaan itu sangat tergantung pada orang yang mengalami situasi tersebut. Kita tidak dapat mengetahui tingkat kenyamanan yang dirasakan orang lain secara langsung maupun dengan melakukan pengamatan luar terhadap orang tersebut. Tetapi untuk mengetahuinya harus menanyakan langsung kepada orang tersebut mengenai seberapa nyaman diri mereka, dan biasanya menggunakan istilah-istilah yang kontinu seperti agak tidak nyaman, mengganggu, sangat tidak nyaman, hingga mengkhawatirkan. Kenyamanan seseorang dalam menggunakan sebuah produk atau rancangan mungkin berbeda satu sama lain. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu fungsi fisik dan persepsi masing-masing orang. Di sini juga saya akan membahas faktor pembentuk kenyamanan sosial. Berdasarkan pembahasan sebelumnya,
kita telah mendapatkan unsur kenyamanan sosial di bidang arsitektur, lebih menekankan pada interaksi manusianya. Selanjutnya, kita dapat akan memaparkan faktor apa saja yang mempengaruhi kenyamanan sosial. Dalam hal ini, tingkat interaksi yang ada pada pemukiman Kelurahan Dadap Sari. Oleh karena itu, interaksi telah dibagi menjadi dua variabel utama, yaitu psikologis dan budaya. Nah, sesuai dengan yang di atas, saya juga akan memperjelas sedikit tentang aspek psikologis. Menurut Haryadi, pendekatan psikologis merupakan tahap awal dalam mempelajari perkembangan kajian arsitektur, lingkungan, dan perilaku manusianya. Menurut Prabowo, fisiologis lingkungan berdasarkan ruang lingkupnya membahas antara perilaku manusia dengan setting-setting yang berhubungan dengannya. Pada penelitian ini, lingkungan yang dimaksud adalah pemukiman Kelurahan Dadap Sari, sedangkan interaksi masyarakat adalah perilaku yang ingin diketahui sebagai gambaran terhadap kenyamanan masyarakat. Aspek budaya. Menurut Haryadi, aspek psikologi manusia dan budaya suatu masyarakat akan menentukan bentuk aktivitas dan wadahnya, karena aktivitas manusia tidak hanya dipahami secara mekanistik sebagai respon dari stimulus ekonomi dan biologis saja, tetapi mengandung simbol dan makna yang terkandung dalam masyarakat tertentu. Menurut Purwanto, kebudayaan adalah merupakan faktor yang menjadi dasar tingkah laku manusia. Nah, di sini juga saya akan membahas tentang konsepsi ketidaknyamanan. Lingkungan sekitar memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap motivasi, aktivitas, dan kebetahan seseorang di perantauan, terlebih saat menuntut ilmu dalam pendidikan perkuliahan. Hal tersebut akan mempengaruhi keinginan seseorang untuk berpindah ke tempat yang lebih baik menurut orang tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara faktor-faktor ketidaknyamanan lingkungan kerja dengan keinginan untuk pindah ruang kerja berdasarkan persepsi responden yang bekerja di ruang tertutup. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan pendekatan Grundrisse teori. Di antara pengumpulan data menggunakan kuesioner daring yang dibagikan secara bebas atau non-random sampling. Hasil analisis respondensi menunjukkan 5 kategori ketidaknyamanan utama yang sangat berpengaruh terhadap kebetahan seseorang di ruangan kerja, yaitu faktor kondisi internal tidak nyaman, interior ruang yang tidak baik, suasana kerja yang tidak mendukung, fasilitas dalam ruang yang kurang mendukung, dan pencahayaan ruang yang tidak sesuai. Di antara 5 kategori utama tersebut, ketidaknyamanan internal dapat disimpulkan bahwa terdapat 3 kelompok faktor yang mewakili ketidaknyamanan kerja, yaitu faktor yang sangat berpengaruh, cenderung berpengaruh, dan kurang berpengaruh terhadap ketidakbetahan individu terhadap lingkungan kerja mereka. Di sini juga saya akan menjelaskan terkait hubungan antar variabel, yaitu yang pertama, hubungan antara lingkungan sosial terhadap ketidaknyamanan mahasiswa. Dalam bagian ini diuraikan analisis utama dalam penelitian ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi ketidaknyamanan mahasiswa di lingkungan sekitar tempat tinggal mereka, di mana lingkungan sosial sebagai variabel independen dan tingkat kenyamanan mahasiswa sebagai variabel dependen. Variabel independen di sini juga disebut sebagai variabel prediktor yang berperan sebagai variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel dependen atau terikat. Dan variabel dependen di sini juga disebut sebagai output atau juga variabel terikat, di mana variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Dan dalam penelitian ini akan dikaji apakah variabel independen dan dependen ini memang benar-benar saling terkait. Dan dari penelitian terdahulu juga menyatakan bahwa lingkungan sangat berpengaruh terhadap kenyamanan seseorang.
Terkhusus lingkungan sosial memegang pengaruh yang sangat penting terhadap kenyamanan ini, di mana lingkungan yang diharapkan di sini adalah lingkungan yang aman dan nyaman. Kedua, hubungan antara lingkungan sosial terhadap sikap dan perilaku mahasiswa. Pada bagian ini diuraikan hubungan antara lingkungan sosial dengan sikap dan perilaku mahasiswa. Dalam analisis ini, peneliti mencoba untuk membuktikan adanya hubungan antara kedua variabel tersebut, dan untuk melihat kekuatan hubungan antara kedua variabel tersebut, dan dari hasil temuan terdahulu juga menemukan hasil bahwa lingkungan sosial ini menjadi penentu dari sikap baik atau buruknya suatu individu. Tetapi lingkungan ini juga bukan hanya satu-satunya yang dijadikan sebagai tolak ukur dan penentu sikap dari seseorang. Hal ini tergantung pada seseorang dalam memahami situasi yang menjadi lingkungannya. Di sini juga saya akan memaparkan sedikit tentang kerangka berpikir. Nah, pertama, ketidaknyamanan lingkungan kos. Kedua, apa itu penyebab terjadinya, dan apa upaya penanggulangannya antara pemerintah desa, masyarakat setempat yang menjadikan lingkungan yang nyaman. Nah, di sini saya akan membahas hipotesisnya. Pertama, metode analisis data. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. Analisis ini digunakan untuk mengetahui arah pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Dengan keterangan Y sama dengan variabel dependen atau kepuasan bertempat tinggal A sama dengan konstanta, yaitu nilai Y ketika semua variabel dependen sama dengan 0 atau tidak ada. Di sini juga saya akan membahas pengaruh lingkungan kos Universitas Jambi terhadap kenyamanan mahasiswa Universitas Jambi, yaitu HO sama dengan situasi keadaan lingkungan kos tidak terpengaruh secara signifikan terhadap kenyamanan mahasiswa, dan HI sesuatu keadaan lingkungan kos berpengaruh secara signifikan terhadap kenyamanan lingkungan. Dengan terkait dengan hal-hal di atas, di sini saya akan menjelaskan mengenai metode penelitian. Yang pertama, pendekatan dan jenis penelitian. Penelitian dilaksanakan dalam rangka memperoleh kebenaran ilmiah. Untuk memperoleh kebenaran tersebut diperlukan adanya suatu metode penelitian. Kedua, lokasi dan objek penelitian. Penelitian dilakukan di lingkungan kos mahasiswa-mahasiswi Universitas Jambi yang berlokasi di Desa Mendalo Darat, Kecamatan Jambi Luar Kota, sedangkan objek yang dijadikan dalam penelitian ini adalah mahasiswa yang tinggal di sekitar Universitas Jambi yang berlokasi di Desa Mendalo Darat dan sekitarnya. Ketiga, populasi dan sampel penelitian. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa yang tinggal di sekitaran Universitas Jambi, dan sampel yang digunakan adalah sebagian mahasiswa yang tinggal di sebagian lingkungan Universitas Jambi. Keempat, sumber data. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer, karena dalam pengumpulan datanya dilakukan dengan menggunakan instrumen atau alat penelitian yang mana peneliti menggunakan teknik angket dan kuesioner dalam proses pengumpulan data. Kelima, teknik pengumpulan data. Untuk mendapatkan data dari variabel-variabel yang ada dalam lingkungan penelitian ini, maka peneliti menggunakan metode angket dan kuesioner. Keenam, teknik analisa data. Sesuai dengan apa yang dicapai dalam penelitian ini, maka data yang telah terkumpul dari responden dianalisis dengan analisis statistik.
Teknik analisis statistik dimulai dari statistik deskriptif untuk mengetahui berapa besar rata skor atau median, mode, simpangan baku, serta distribusi frekuensi dari data yang telah terkumpulkan. Kegunaan statistik deskriptif ini adalah untuk menggambarkan suatu keadaan dengan apa adanya secara objektif tanpa dipengaruhi dari dalam diri peneliti atau secara subjektif. Kemudian analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah teknik analisis korelasi sederhana dan korelasi ganda. Namun sebelum melakukan tersebut, terlebih dahulu dilakukan uji persyaratan, yaitu uji normalitas dan linearitas. Demikian yang bisa saya sampaikan. Adapun jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.